Halo pemirsa, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia. Liga di mana para pejabat dan pengusaha bersekongkol untuk menggarong uang rakyat. Mereka hidup bermewah-mewah sedangkan rakyat dibiarkan melarat. Ini dia klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Hancurkan dinding korupsi, bangun negeri yang suci. Dengan darah dan peluh ini, kita raih mimpi sejati. Mereka duduk di singgasana dengan janji yang fana, tapi kita takkan menyerah. Kebenaran tetap menyala. Hancurkan dinding korupsi, bangun negeri yang suci. Dengan darah dan peluh ini, kita raih mimpi sejati. Mereka duduk di singgasana dengan janji yang fana, tapi kita takkan menyerah. Kebenaran tetap menyala. Bersatu dalam satu suara, melawan tirani yang ada. Kita adalah cahaya yang takkan pernah sirna. Kita masa depan bebas dari bayang kelam. Mari kita terus berjuang untuk negeri yang gemilang. Mari kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang baru saja dirilis oleh lembaga Transparency International pada bulan Februari 2025 lalu. Skor Indonesia hanya di angka 37 dan berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Skor indeks berada di skala 0 sampai 100. 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Nah, Indonesia tadi ada di angka 30-an, berarti ya bisa dibilang cukup korup. Skor terbaik Indonesia ada di angka 40 pada tahun 2019. Selebihnya hanya berkutat di angka 30-an. Artinya apa? Pemberantasan korupsi di negeri ini sebenarnya hanya jalan di tempat saja, bahkan mundur. Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan berbagai praktik lancung korupsi di negeri ini. Kita masih terngiang-ngiang, kata Presiden Prabowo, yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Akankah Republik yang bisa bersih dari para maling bisa terwujud di negeri ini? Inilah kontroversi selengkapnya Liga Korupsi Indonesia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan.
Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Untuk pembahasan sudah hadir 5 orang narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kiri saya adalah mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Malam. Berikutnya ada Wakil Ketua Umum National Corruption Watch Doni Manuru. Bang Doni, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat malam. Berikutnya ada Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga mantan Hakim Pakar Hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat malam. Kang Asep, terima kasih semuanya sudah hadir. Tapi sayangnya kita harus membahas berbagai kasus korupsi di negeri ini. Bukan kabar baik ya, tapi ya tidak heran juga kalau masih banyak korupsi yang terjadi di negeri ini. Jadi Bang Saud, kalau Kok saya duluan sih? terkaget-kaget Bang Saud, padahal ya memang seharusnya ditanyakan kepada Bang Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK ya. Kalau melihat deretan Liga Klasemen Korupsi Indonesia, masih kaget-kaget nggak sih ngelihat ada angka korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun di Indonesia? Atau udah biasa aja Bang? Kalau saya bilang sih judulnya aja udah kontroversi. Harus Iya, sesuai dengan maksud program. Saya, kenapa berani-beraninya bilang ini mesti liga gitu? Kalau liga itu berarti kan besar, angkanya kan besar-besar semua dari 10 itu. Iya. Bahkan kalau kita telusurin itu dari 10 itu kejadiannya di era siapa itu yang paling banyak? Siapa tuh Bang? Ayo lihat aja, hitung sendiri. Di era siapa tuh presidennya? Jangan Lihat aja cuma dari lempar 10 itu. pertanyaan Bang, jawab aja Bang. Pertama, makanya saya bilang tadi, kenapa ini kita bicara yang besar-besar? Padahal kan korupsi itu, kalau kita di negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu 80, ya kan, supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan, satu kontainer bayar $1, itu jadi masalah KPK-nya negara itu gitu. Kita kok macam bicara yang tinggi-tinggi kayak gini. Itulah sebabnya kita selalu bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dibiarin. Ambil contoh sekarang kalau kita bicara sekarang ini kecenderungannya gini ya. Di dunia internasional itu sekarang ada yang disebutnya ESG. Environment, Social, Governance. Nah, kalau kita ngerti environment, social, dan governance, itu orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5. Euro 5 itu adalah, nggak ada cerita kamu ngimport apa namanya itu Pertalite yang 90, karena Euro 5 itu 92 semuanya. Itu syarat Euro 5. Yang dikatakan itu adalah untuk menyelamatkan bumi dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi kita nggak paham yang namanya environment, social, dan governance. Environment yang nggak dipikirin, sosial yang ngaco, governance-nya apalagi? Governance yang benar itu kan selalu harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness nggak nih? Baru kemudian anti korupsi. Jadi memang kalau bilang itu gelap, saya bilang bukan hanya gelap. Oh, bukan Indonesia gelap. Of the darkness itu terjadi di negeri ini gitu loh. Maksudnya memasuki masa era kegelapan. Era kegelapan. Kita nggak meniadakan apa yang disebutkan oleh Mr. Presiden bahwa dia sangat apa namanya, dan ini nggak pernah kita dengar di presiden sebelumnya loh. Almost every week they talking about anti-corruption. Tapi kan kita nggak mau hanya ngomong kan, iya kan? Tadi kan dibilang apa namanya itu ikan busuk dari kepala. Ya. Kepalanya siapa? Ayo kalau kita tanya. Kepalanya siapa? Siapa? Kepalanya siapa ini? Apalagi kalau kita bicara ikan kenapa busuk dari kepala itu kan karena mulutnya banyak enzim tuh ikan itu. Iya kan? Iya, karena banyak enzim cepat busuk dia. Jadi maksud saya gini loh. Setelah kemudian kita bicara ESG tadi, baru kita bicara detail-detail. Ya kan? Devil is in detail. Masa kita nggak bisa membahas sampai detail apa yang terjadi dengan Euro 5 tadi yang harusnya berada di kepala orang Pertamina sama sekali. Bang Saud, kaget nggak sih kalau misalnya tadi 10 besar ya, itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah negeri kita? Ya itu tadi, mereka tuh bicara ESG, dan mereka juga paham ESG itu. Tapi nggak dijalanin. Bahwa masalah environment dan masalah sosial dan masalah governance itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Which is itu akan, kalau berintegritas, kejadian ini nggak akan terjadi. Tidak dijalankan karena tidak paham atau tidak mau? Mbak, di antara perusahaan itu saya nggak usah tunjuk, mereka dapat penghargaan ESG tahun lalu.
di pasar modal itu ada memberi penghargaan perusahaan-perusahaan dapat ESG bahwa dia tuh comply dengan environment, belajar Euro 5, belajar nggak ada timbal dan seterusnya. Jadi mendukung sustainability lah ya. Yes. Tapi itu kan di permukaan, once diimplementasi tetap aja nggak comply dengan ESG yang kita minta itu gitu. Nah, itu sebelum saya katakan kembali lagi, detail-detail itu kita tidak masuk. Oke. Baru pertanyaan what next-nya mungkin berikutnya gitu. Iya nanti ya Bang ya, disimpan dulu. Oke. Kang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.